Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita akan bahas soal mengenai redox dan elektrokimia ya. Oke, we start from uji kompetensi 2.1 ya, dimana diawali dengan menyetarakan persamaan reaksi redox gitu ya. Oke, jadi nomor satu ini katanya disuruh setarakan dengan cara setengah reaksi. Oke. Nah, kalau versi yang nggak lengkap kayak gini tuh ya masih gampang. Kenapa? Nah, karena kalau misalkan yang nggak versi, maksudnya versi nggak lengkap tuh kayak bentuknya senyawa semua, tidak ada ion, gitu ya. Itu harus hati-hati. Apakah semuanya harus ikut atau enggak, gitu ya. Nah, cuman kalau karena berhubung ini semuanya ion, ya kan, walaupun sebenarnya ada nih senyawa seperti ini, tapi di seluruhnya didominasi oleh si ion itu sendiri. Nah, oke, berarti gini, kenapa juga bisa dibilang nggak lengkap selain dalam bentuk senyawa semua? Kalian perhatikan, ini O-nya di kiri ada 4, tapi di kanan nggak ada O. Nah, gitu ya. Kemudian yang B ya, yang B di kiri ada O, di kanan ada O ya, udah sama. Cuman biasanya nanti ada sesuatu lagi nih yang perlu ditambahkan gitu. Jadi si I-nya ini iminnya nanti mungkin bisa berikatan dengan H jadi HI, kan kita nggak tahu gitu ya. Nah, jadi kita mulai aja langsung dari nomor satu yang A ya. Kalian harus perhatikan juga untuk suasananya apa sih? Kenapa? Karena kalau misalkan dalam kondisi seperti ini tidak lengkap reaksinya, kita nggak tahu itu asam apa basa. Jadi ditentukan dari si soalnya itu sendiri, ya. Nah, kalau untuk versi panjang atau versi lengkapnya itu juga kalau misalkan lengkap nih bentuknya senyawa semua, udah lengkap banget, nggak perlu ada yang ditambah atau dikurang, itu sebenarnya bisa main dengan tembak-tembak kiri, tembak kanan gitu ya. Tapi kalau untuk kasus soal seperti ini nih, udah jelas banget O-nya di kiri 4, di kanan nggak ada, udah pasti fix kalau nggak pakai setengah reaksi atau pakai metode Willox ya. Oke, untuk MnO4- dalam bentuk aqueous ya, tapi nggak perlu juga sih sebenarnya. Karena kalau biasanya di dalam menyetarakan reaksi redox itu sebenarnya nggak wajib ya kalau menulis ininya ditambah I2. Oke, kita hitung dengan menggunakan Biloxnya terlebih dahulu ya, biar tahu mana yang oksidasi, mana yang reduksi. Oke, ingat Bilox O itu satunya min 2. So, berarti kalau ada 4 jadinya min 8. Sama dengan, karena berhubung ini min 1 jadinya min 1. Berarti supaya jadi min 1, berapa dikurang 8? Plus 7. Jadi Mn-nya satunya plus 7. Kemudian untuk I-nya, karena berhubung berbentuk ion min 1 atau anion ya, itu adalah min 1 ya, sesuai dengan muatannya. Ini Mn-nya adalah satunya plus 2, totalnya pun plus 2. Kemudian I2 di sini karena berhubung bukan dalam bentuk ion ataupun maupun jomblo ya, alias tidak berikatan dengan unsur lain, 0 ya. Oke, ini 0. Ini tadi plus 2. Oke, berarti ini nanti versinya sekaligus biar semakin paham kita bikin juga dengan metode Bilox juga ya. Oke, untuk setengah reaksi berarti di sini ada reduksi. Siapa yang reduksi? Yang reduksi adalah si Mn. Nah, ingat ya kalau misalkan mau ngecek reduksi itu lihatnya dari yang satu bijinya aja. Karena takutnya kalau misalkan kita dari yang total ataupun dari yang dikali dengan koefisien itu nggak sesuai kadang-kadang ya. Malah nanti jadinya reduksinya 2 kali atau oksidasinya 2 kali. Jadi nggak ada yang reduksi atau yang oksidasi. Oke, untuk yang reduksi itu adalah dari MnO4- menjadi Mn2+. Oke, biasakan ya dikasih space ya. Terkecuali kalau nggak kalian kasih space, kalian nanti akan tulis di atasnya gitu.
Oke, kemudian untuk yang oksidasi itu adalah si I-nya ya. I-nya dari -1 jadi 0. Oke, sebelum kita lanjutkan dengan menambahkan H2O, H plus atau OH-, cek dulu jangan lupa senyawa yang unsur yang mengalami reduksi atau oksidasi itu udah sama belum? Nah, ini Mn1, di sini 1 udah pas. Di sini I-nya 1, di sini I-nya 2. Berarti supaya sama, di kiri tambah 2. Nah, kemudian ingat, kalau untuk setengah reaksi itu tambahin H2O dulu, ya kan? Tambahin H2O, baru tambahin H plus atau OH-, baru disetarakan muatannya dengan menambahkan elektron. Nah, berarti untuk H2O-nya karena berhubung asam, tambahinnya di tempat yang kekurangan. Untuk yang direduksi, karena di tempat yang kekurangan O itu ada di Mn2+, ya tambahinnya di tempat Mn2+-nya. Ditambahin H2O. Nah, di kiri O-nya 4, di sini berarti ditambahin 4, ya. Nah, jadinya 4 H2O nih, jadinya hanya 8, O-nya kan 4. Kalau yang dioksidasi nggak perlu karena nggak ada O-nya. Lanjut, tambahin H+. Nah, tambahin H+-nya ini juga gunanya adalah menyeimbangkan H-nya, ya. Beda dengan nanti bilox, kalau H+ atau OH- itu untuk menyetarakan muatannya. Oke, tambahin H+-nya di mana? Ya, jelas banget di kiri. Kenapa? Karena kalau ditambahin di kanan, masa H-nya udah banyak makin banyak kan? Nah, di sebelah kanan hanya 8, berarti di sebelah kiri ditambahin H plusnya sebanyak 8. Nah, yang di bawah dioksidasi perlu nggak ditambahin H plus? Nggak usah, orang nggak ditambahin H2O ya kan? Berarti hanya nggak berubah. Ya udah, skip aja. Gitu. Kemudian, setarakan muatan ya dengan menambahkan elektron. Oke, untuk MnO4- ada 1. Jadi totalnya -1. H plusnya, plus satunya ada 8. Jadi ditambah 8 sama dengan 7. Di sini plus 2. Ya, Mn-nya 1, 2 plus jadinya plus 2. Ditambah senyawa, ya, molekul senyawa tidak bermuatan 0. Jadinya plus 2. Nah, sekarang elektron itu kan bermuatan negatif nih. Berarti biar setara, tambahinnya di mana? Ya, jelas ditambahinnya di bagian kiri, ya. Karena kalau ditambahin kanan, makin jauh dong. Ya. Ditambahkan elektronnya berapa? Ya, 5. Sehingga kalau ini kita hitung, jadinya -1 ditambah 8, hasilnya kan 7. 7 dikurang 5 kan, karena elektron itu kan minus kan. 7 dikurang 5, hasilnya 2. Oke, untuk yang dioksidasi, sama. Di sini, I-nya, -1-nya ada 2. Jadi totalnya adalah -2. Sedangkan di sebelah kanan 0. Berarti tambahinnya di kanan elektronnya. Berapa? Jelas 2. Ya. Oke. Kemudian, karena berhubung di bentuk menyetarakan reaksi itu tidak ada elektron yang terlibat, maksudnya nggak ada tulisan elektronnya, maka elektronnya harus kita habisin nih. Dengan cara apa? Atasnya dikali 2, bawahnya dikali 5. Sehingga yang reduksi itu jadinya 2MnO4- tambah 16H plus tambah 10 elektron menjadi 2Mn2 plus tambah 8H2O. Kemudian untuk yang oksidasi itu adalah 10 imin menjadi 5 I2. Nah, sekarang kita totalkan nih reaksinya. Ya, kita totalkan reaksinya. Oke, ada yang habis nggak? Ada yang ketinggalan nih. Ininya tambah 10 elektron ya. Nah, sehingga
di sini habis nih, jebret, jebret, gitu ya, jebret habis, sehingga terbentuklah 2 MnO4- ditambah 10 I- tambahin 16H+, menjadi 2 Mn2+ tambah 5I2 tambah 8H2O. Nah, ini kalau misalkan kalian bandingkan sebelah kiri dengan sebelah kanannya gitu ya. Oke. Nah, untuk muatannya ya kalau kita cek ya. Nah, jadi kenapa ini bisa dibilang setara? Jadi persamaan reaksi itu dapat dinyatakan setara itu ada 2 ya. Muatannya di sebelah kiri dan di sebelah kanan sama, dan juga jumlah masing-masing unsur di sebelah kiri dan di sebelah kanan sama. Nah, sekarang kalau misalkan kita cek berdasarkan muatan aja ya. Ini MnO4- ada 2 nih. Totalnya kan jadi -2. Ini I-nya ada 10, jadi ditambah -10. Nah, kemudian ditambah 16. Berapa nih jadinya? -2 dikurang 10, berarti -2 ditambah -10 itu adalah -12. -12 tambah 16 itu adalah 4. Ya. Itu adalah 4 jawabannya. Berarti di sini di sebelah kiri nih muatannya plus 4 nih. Ya. Muatannya plus 4. Kita cek. Di sini plus 4 ya kan? 2 plusnya ada 2 kali jadinya plus 4. Tambah 0 tambah 0 sama dengan plus 4. Oh, tuh kan secara muatan sama-sama plus 4. Kalau kita cek berdasarkan banyaknya unsurnya, nah kita cek Mn di kiri 2, di kanan 2. Oke, sudah pas. I-nya di kiri 10, di kanan 10 ya, karena I-nya ada 2, tapi ada 5 biji gitu ya. Jadi kayak misalkan satu molekul tuh I-nya ada 2. Tapi karena berhubung ada 5, jadi totalnya 10. Ini hanya ada 8 kali 2, 16. Ini pun juga 16. O-nya di kiri ada 8 ya, karena ikut 2-nya juga ikut kan, 2 kali 4, 8. Di sini 8. So, udah pas semua. Nah, itulah yang dikatakan setara. Oke. Nah, sekarang kalau dengan metode Bilox ya. Oke. Untuk dengan metode Bilox, sebenarnya ini metode yang terhitung lebih mudah dibandingkan setengah reaksi ya. Jadi misalkan nih, ini kan versinya nggak lengkap. Tapi kalau misalkan versi lengkap, kan kalau setengah reaksi harus hati-hati apakah semuanya perlu ikut atau enggak. Tapi kalau misalkan untuk yang pakai metode Bilox, itu kalian nggak usah khawatir apakah perlu ikut semua atau enggak gitu ya. Oke, jadi tinggal kalian perhatikan, hubungkan aja kayak kalian mana yang reduksi, mana yang oksidasi. Oke, yang reduksi kita kasih dengan garis warna merah gitu ya. Ini reduksi. Kemudian untuk yang oksidasi itu kita kasih warna orange. Oke. Nah, sekarang sebelum kita kalau misalkan untuk untuk yang metode Bilox itu beda ya. Kalau misalkan di setengah reaksi kan elektronnya pas udah nambahin H+ sama H2O kan. Nah, di Bilox itu elektronnya dulu yang dihitung. Nah, gimana cara ngitungnya? Nah, tapi sebelum lanjut ke situ, kita lakukan ya kayak biasa. Cek dulu unsur yang mengalami reduksi atau oksidasi itu udah sama apa belum. Coba kalau misalkan kita lihat di sini yang reduksi Mn-nya sama-sama 1. Oh ya udah. Ini I-nya ternyata yang kiri 1, yang kanan 2. Berarti di sebelah kiri tembak 2. Nah, kemudian untuk menentukan elektron yang terlibat,
nanti nih jawabannya sama nih, sama-sama 5 elektron dan 2 elektron. Jadi yang oksidasi ini nanti 2 elektron, yang reduksi itu 5 elektron. Tapi gimana cara dapatnya? Nah, di sini kalian kan di sini punya koefisien 1 ya, untuk MnO4, untuk ini juga 1, ini juga 1. Jadi kalian di sini makanya kenapa saya sediain tersendiri tempatnya biar nggak mepet juga. Ini kalian kali koefisiennya dengan bilox totalnya. Makanya kenapa di sini saya bikin ada yang 1 biji, ada yang total. Nah, jadi ini plus 7, 1 dikali plus 7 adalah plus 7. Kemudian ini 1 dikali plus 2 itu adalah plus 2. Oke, 1 dikali plus 2 sama dengan plus 2. Kemudian untuk yang oksidasi, ini jadinya 2 dikali min 1 sama dengan min 2. Kemudian ini 1 dikali 0 sama dengan 0. Nah, sekarang yang reduksi itu dari plus 7 jadi plus 2. Tapi ini beruntung. Kenapa? Karena koefisiennya juga sama. Terus totalnya itu juga ya mengikuti yang satuannya. Soalnya nanti ada kalanya pas kita hitung dia bukannya malah jadi bukan reduksi tapi jadi oksidasi, bisa juga gitu ya. Oke. Untuk plus 7 ke plus 2 selisihnya berapa? 5. Ya udah, berarti ini terlibat 5 elektron. So, sama kan 5 elektron. Nah, plus 7 di sini itu mirip sama yang di sini. Tuh, plus 2 plus 2. Nah, untuk yang dioksidasi, ini min 2 mirip sama yang di sini. Nolnya itu mirip sama yang di sini. Nah, ya udah, berarti min 2 ke 0 itu selisihnya ya minus 2. 2 ya, selisihnya 2. Nah, jadi 2 elektron. Jadi di sini kalau yang pakai metode bilox nggak usah wajib dikurang ditambah ya. Jadi intinya terlibat selisihnya berapa sih? Kalau 7 ke 2 5 ya 5 elektron. Kalau min 2 ke 0 berarti 2 ya 2 elektron. Cuman definisinya adalah kalau di sini berarti menangkap, kalau di sini artinya melepas. Gitu ya. Jadi kan kalau oksidasi emang definisinya adalah pelepasan elektron ya. Itu secara definisi dari reduksi atau oksidasi berdasarkan elektronnya. Oke. Berarti supaya sama gimana? Nah, ini dikali elektronnya yang disamain. Ini kali 2, ini dikali 5. Ya udah, yang merah ini semuanya dikali 2, jadinya 2 MnO4 min tambah 10 imin, karena yang orange ini dikali 5 semua, menjadi 2 Mn2 plus tambah 5I2. Nah, sekarang barulah tadi kan kalau yang setengah reaksi itu H plus sama H2O ada nih. Nah, ini juga sama. Nah, cuman bedanya adalah kalau di setengah reaksi kan tambahin H2O dulu. Nah, kalau di bilox tambahin H plusnya dulu, baru tambahin H2O. Nah, sekarang tambahin H2O-nya di mana? Nah, kita cek nih, setarakan muatannya terlebih dahulu. Nah, di sini MnO4-nya ada 2, jadinya min 2. Tambah 10 minus 1, jadinya min 10. Sama dengan min 12. Kemudian kalau di sini plus 4 tambah 0 sama dengan plus 4. Berarti H plusnya, karena berhubung asam ya, berarti ditambahin H plus. H plus itu kan positif. Berarti gunanya untuk menaikkan. Berarti kira-kira tambahnya di mana? Jelas sekali tambahnya di kiri. Ya, ditambahin di sini. Karena kalau ditambahin di kanan makin jauh, ya kan? Karena udah lebih besar daripada min 12. Tambahin berapa min 12 supaya jadi plus 4? 16. Karena min 12 tambah 16 itu adalah plus 4. Nah, ternyata kita tambahin H plus nih, atau tambahin H di sini. Berarti di sebelah kiri tambahin H2O. Sebelah kanan, sorry. Sebelah kanan. Jadi tambahin kan H2O-nya itu untuk
menyetarakan H-nya ya. Oke. H2O di sini ada 16. Nah, di tempat lain nggak ada, ya udah berarti sumber H-nya tuh di kiri dari 16 dari H plus aja. Ada 16. Berarti di sebelah kanan supaya jadi 16 tembak 8. Jadilah 2MnO4- tambah 10I- tambah 16H plus menjadi 2Mn2 plus tambah 5I2 tambah 8H2O. Pasti jawabannya sama kok. Kalau sampai jawabannya beda, biasanya sih yang agak sering kelimpungan ya, atau yang sering terjadi kesalahan, itu yang di setengah reaksi. Terutama kadang-kadang ada yang perlu dilepas, maksudnya ada yang perlu dipisah, alias nggak 100% ikut semua. Jadi maksudnya kayak nggak ikut semua gimana? Misal nih contoh, MnO4- karena berhubung yang mengalami reduksi itu adalah Mn-nya aja, kalian cuma tulis Mn-nya aja, O-nya nggak usah ikut. Tapi karena berhubung Mn-nya doang yang ikut, jadinya Mn sekian plus. Nah, bisa jadi seperti itu yang sering kejadian ya. Cuman kalau untuk pakai Bilox, kalau dia lebih mudah jatuhnya karena apa? Karena walaupun misalkan versi lengkap, dia nggak usah bingung-bingung, kira-kira ini ikut nggak ya? Kira-kira ini ikut nggak ya? Nggak kayak gitu ya. Kalau setengah reaksi aja yang kayak gitu. Oke? Next kita lanjut ya. Untuk yang B. Nah, yang B nih yang menarik, suasana bahasa. Nah, kenapa menarik? Karena kalau misalkan kita bikin untuk suasana bahasa ini agak sedikit tricky ya. Kalau langsung. Nah, ini kan ditambah IO2- menjadi Cl-, Cl- ditambah IO4-. Oke, kita tentukan dulu Biloxnya seperti biasa. Cl2 0. Kemudian untuk IO2, O itu -2, berarti karena ada 2 jadinya -4 sama dengan -1, berarti I-nya totalnya +3, satu bijinya pun +3 karena I-nya cuma 1. Nah, untuk Cl- berarti Biloxnya satunya -1, totalnya pun -1. Nah, untuk IO4- berarti ini -2 ya, O-nya. Jadinya -8 sama dengan -1. So, jadinya I-nya adalah +7 ya. Nah, jadinya +7 nih. Nah, berarti dapat kita katakan bahwa yang mengalami oksidasi itu adalah si Cl ya. Kalau untuk oksidasi I-nya, sedangkan Cl-nya mengalami reduksi. Berarti yang reduksi itu adalah Cl2 menjadi Cl-. Kemudian untuk oksidasi itu adalah IO2- menjadi IO4-. Oke, ini yang menarik untuk suasana basa. Karena untuk suasana basa, untuk setengah reaksi itu ada 2 method atau 2 cara. Mau dibikin asam dulu baru jadi basa boleh, atau mau langsung basa terlebih dahulu. Nah, kalau untuk masalah langsung basa itu agak sedikit tricky ya. Karena penambahan yang terjadi itu tidaklah manusiawi karena kita nggak tahu berapa. Jadi kadang-kadang mungkin malah jadi sering miscalculation kalau langsung basa dibandingkan sama dirubah asam dulu jadi basa. Kenapa? Karena kalau misalkan kita bikin ya, ini adalah kita bikin berarti kondisi asam dulu baru basa. Kalau asam itu kan tambahin H2O-nya di tempat yang kekurangan kan. Tapi kalau langsung basa itu di tempat yang kelebihan. Nah, itulah masalahnya ya. Oke. Nah, sebelum lanjut, seperti biasa, sebelum nambahin H2O atau H plusnya atau OH-nya, kita cek dulu yang mengalami oksidasi atau reduksinya sama enggak. Cl-nya 2, Cl-nya 1, berarti di sebelah kanan tembak 2. Di sini I-nya 1, I-nya 1, ya wes. Lanjut tambahin H2O. Berhubung ini kita asam dulu, baru basa, H2O-nya ditambah di tempat yang kekurangan. Berarti ditambahinnya di bagian IO2- aja. Karena
yang ada O-nya itu adalah di IO2- di bagian oksidasi. Kalau di bagian reduksi kan nggak ada ya. Ya udah. Berarti di sini ditambahin H2O-nya sebanyak berapa? Nah, kita cek dulu nih. Di kiri I-nya 2, di kanan 4. Berarti kurang 2. Berarti tambahin 2H2O. Kemudian di sebelah ini habis tambahin H2O, yang atas nggak perlu, tambahin H+. Nah, yang atas nggak perlu karena nggak ditambahin H2O. Yang perlu yang bawah. Nah, oke. Untuk ditambahin H+-nya, pasti di tempat yang kekurangan hanya. Di sini di sebelah kiri 4, di sebelah kanan berarti supaya biar sama-sama 4, tembak 4 ya. Karena di sini nggak ada H lagi nih. Jadi ikutin aja sesuai dengan H2O-nya. Oke, kemudian setarakan muatan. Nah, oke. Sekarang kita cek dulu. Di bagian ini muatannya 0, ya kan, karena senyawa. Terus habis itu di sini 2 kali -1, jadinya -2. Atau -1-nya ada 2 biji. Kemudian yang di bawah, IO2-nya cuma 1, jadi -1 tambah H2O-nya 2. 0 ya, 2. Tapi tetap karena senyawa, dia muatannya 0. Sama dengan -1. IO4- itu adalah -1, 1 biji. Ditambah H+-nya ada 4, jadinya +4. Jadinya sama dengan +3. Oke, berarti di sini kita tambahin elektronnya untuk yang di bagian reduksi. Ingat ya, elektron itu minus. Berarti ditaruh di tempat yang kelebihan muatannya. Ya udah, ditambahin di sini elektronnya untuk yang reduksi di kiri. Tambahin berapa? Supaya 0 jadi -2, berarti turun 2. Alias berarti elektronnya ditambahin 2. Nah, sedangkan di bagian oksidasi kita tambahin di kanan. Berapa? 3 ke -1. Bukan 2 ya, melainkan 4. Kalau 3 kurang 1 kalau 3 kurang 2 atau ditambahin 2 doang jadi 1, bukan -1. Oke. Kemudian berarti ini tinggal kita atasnya kali 2, bawahnya kali 1. Sehingga berarti yang terjadi adalah di bagian reduksinya itu adalah 2Cl2 tambah 4 elektron menjadi 4Cl-. Kemudian di bagian oksidasinya adalah IO2- tambah 2H2O menjadi IO4- tambah 4H+ tambah 4 elektron. Kita total nih reaksinya nih. Kita total reaksinya. Coret. Sehingga berarti jadinya 2Cl2 tambah IO2- tambah 2H2O menjadi 4Cl- tambah IO4- tambah 4H+. Nah, ingat, berhubung ini basa, kan harusnya ada OH- kan, bukan H+. Ya udah, apa yang harus kita lakukan? Nah, disinilah barulah ini proses perubahan jadi basa. Nah, yang harus kita concern itu adalah H+-nya. Nah, supaya menghilangkan asam di sini, ditambahkanlah OH-. Nah, cuman ditambahin OH-nya berapa? Di sini ada 4, berarti ditambahin 4. Nah, jadi ditambahin 4 OH- ya. Kenapa? Karena di sini H+ alias plus 4 ya. Jadinya berarti supaya jadi netral alias jadi pas, jadinya ditambahin 4 OH-. Jadi pasti kok kalau di sini ada 8 H+, di sini tambah 8 OH-. Pasti seperti itu. Nah, berarti kalau misalkan kita lanjutkan lagi gitu ya, kalau misalkan kita tambahin ini berarti ingat ya, ditambahinnya di kiri sama di kanan ya. So, jadinya berarti di sini jadi 2Cl2 ditambah IO2- tambah 2H2O tambah 4 OH- menjadi 4Cl- tambah IO4- tambah 4H2O. Kalau misalkan jadi 4H+ tambah 4 OH- itu adalah 4H2O ya. Nah, sekarang di kiri ada H2O, di kanan juga ada. Ya udah, berarti yang ini habis, ini sisa 2. Jadi kalau ditulis ulang lagi jadinya 2Cl2 tambah IO2- tambah 4 OH- menjadi 4Cl-
ditambah IO4 min ditambah 2H2O. Seperti itulah bentuk setaranya. Nah, sekarang ini kita langsung basa aja ya. Langsung yang setengah reaksi tapi basa. Nah, untuk reaksinya di awal juga sama ya. Yang mengalami reduksi berarti si Cl2 menjadi Cl-, kemudian dioksidasinya adalah IO2- menjadi IO4-. Nah, bedanya adalah kalau misalkan sorry ya, tadi ada something. Nah, ingat, sama prosesnya adalah kita lihat dulu yang mengalami oksidasi reduksi itu udah sama belum? Oke, ini tembak 2. Ini pun sama ya, udah sama 1, ya udah. Nah, bedanya kalau langsung basa adalah tambahin H2O-nya di tempat yang kelebihan. Yang direduksi nggak perlu karena nggak ada O-nya. Kalau yang dioksidasi ini perlu. Tapi tambahinnya bukan di kiri, tapi di kanan. Nah, tambahin H2O-nya berapa? Kita belum tahu. Nah, itulah caranya. Kenapa kok misalkan agak sulit? Kenapa? Karena H2O-nya juga kita nggak tahu. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan sebenarnya H2O sama OH- atau H+ itu pasti letaknya berlawanan. Kalau H2O di kiri, H+ di kanan. Begitu juga sebaliknya. Sekarang H2O-nya di kanan, pasti H+ atau OH- di kiri. Tapi pun kita nggak tahu nih berapa OH-nya. Nah, inilah yang agak sulit. Karena apa? Kalian harus trial and error untuk menentukan jumlah H2O-nya sama OH- biar sama berapa, gimana. Kalau misalkan nih contoh, di sini kita tambah 1 aja. O-nya ini berarti jadinya 5 sebelah kanan. Sebelah kiri supaya hanya 2, benar nih 2 OH. Tapi O-nya jadi 4. Berarti jumlah O-nya nggak sama. Kalau misalkan O-nya kita samain jadi 3, kan 2 tambah 3 itu 5, 4 tambah 1 itu 5, tapi hanya nggak sama. Di kanan 2, di kiri 3. Coba lagi. Sekarang H2O-nya kita bikin 2. Nah, sekarang kira-kira kalau misalkan hanya 4, berarti di kanan hanya 4, berarti di sebelah kiri kita tambahin 4 OH-. Nah, kita cek lagi O-nya. 4 tambah 2, 6. Ini 4 tambah 2, 6 juga O-nya. Ya udah, berarti yang setara adalah tambahin H2O-nya di kanan 2, di kiri tambahin OH-nya 4. Ya udah, barulah disetarakan muatannya dengan menambahkan elektron. Nah, untuk elektron tuh pasti sama kok ya. Ini 2 elektron, pasti di sini nanti 2 elektron. Oke, ini 0, ini min 2. Terus habis itu kalau ini min 1 ditambah min 4 jadinya min 5. Ini min 1 ditambah 0 jadinya min 1. Berarti ditambahin elektronnya untuk yang direduksi tambahin di kiri sebanyak 2. Di sebelah, kalau yang dioksidasi di sebelah kanan nih ditambahin 4. Ya udah. Berarti atasnya dikali 2, bawahnya kali 1. Pasti sama. Nah, cuman bedanya adalah kalau misalkan ini dia langsung basa, jadi kita nggak usah perlu rubah-rubah lagi. Untuk yang direduksi jadinya berarti 2Cl2 tambah 8 elektron, tambah 4 elektron menjadi 4Cl-. Kemudian yang dioksidasinya adalah IO2- tambah 4 OH- menjadi IO4-, IO4- tambah 2H2O tambah 4 elektron. Kita total reaksinya. Habis. Ya udah, berarti jadinya 2Cl2 tambah IO2- tambah 4 OH- tambah menjadi 4Cl- tambah IO4- ya. Tambah 2H2O. Tuh, sama kan jawabannya? Pasti sama, nggak mungkin beda. Nah, tapi untuk kira-kira yang mana nih? Nah, tergantung kalian juga. Kalau kalian emang nggak mau ribet, misalkan mungkin kalian nggak mau ngabisin waktu banyak di bagian nambahin H2O sama OH-, kalian bikin dulu aja asam baru basa, nggak apa-apa. Cara kayak yang di sebelah kiri nggak apa-apa ya. Kalau sebelah kanan aja juga nggak apa-apa. Karena
Ada beberapa guru yang ngajarin langsung basa iya, atau ada asam dulu baru basa. Asam doang, maksudnya dirubah, diasamin dulu baru basa doang. Ada gitu ya. Tapi jadi ada salah satu doang nih. Ada juga yang dua-duanya. Ya udah. Nah, sekarang kita pakai bilox. Nah, oke. Jadi yang langsung bahasanya ini mungkin kita hapus ya. Karena saya jujur juga lebih prefer bikin asam dulu baru basa supaya menghindari miscalculation terhadap H2O sama OH-nya biar nggak kelamaan. Oke. Nah, sekarang untuk bilox, ya ini kalau saya mah gampang tinggal kopas saja. Nah, kita tentuin nih mana yang mengalami oksidasi reduksi. Nah, yang reduksi saya bikin warna coklat ya. Ini adalah reduksi. Kemudian yang oksidasi saya pakai warna biru muda. Ingat ya, oksidasi sama reduksi itu dihitung dari persatuannya aja. Ini adalah oksidasi. Nah, kayak tadi, cek dulu udah setara belum yang mengalami redoks. Di sini belum nih Cl-nya, tembak 2. Kemudian ada lagi nggak? I-nya udah sama. Ya udah. Berarti langsung di sini berarti jadinya 2 dikali ini kan 1 bentar. Ini berarti ini kan 1 ini kan 1 1 2 1 gitu ya. Nah, berarti untuk yang Cl2 berarti 1 kali 0 sama dengan 0. Kemudian untuk yang I ini adalah 1 kali 3 ya nanti. Ini 2 dikali min 1 sama dengan min 2. Kemudian baru yang I-nya adalah 1 dikali plus 3 sama dengan plus 3. Terus kemudian 1 dikali plus 7. Ingat ya dikalinya yang di totalnya ya. Nah, jadinya plus 7. Nah, yang di bagian reduksi dari 0 ke min 2 itu beda 2. Ya udah, berarti 2 elektron. Kemudian untuk yang dioksidasi itu 3 ke 7, 4 elektron. Nah, sama kan angkanya. Yang dioksidasi 4 elektron, yang direduksi 2 elektron. Oke. Ya udah, tinggal kita kalikan. Ini kali 2 kali 1. Jadi yang coklat ini semuanya dikali 2. Kalau yang biru muda tetap. Berarti jadinya 2Cl2 tambah IO2- menjadi 4Cl- tambah IO4-. Nah, tambahin H2O. Di mana? Oke, tambahin H plus dulu ya. Dengan cara menyetarakan muatan. 0 ditambah min 1 sama dengan min 1. Nah, tapi karena berhubung ini basa, tambahinnya bukan H plus ya. Nah, inilah kalau misalkan bilox itu lebih mudah karena kalau suasana basa itu bisa langsung basa. Kalau setengah reaksi kan bisa asam langsung basa. Ataupun kalau mau basa itu mesti be careful. Mesti pay attention banget. Beda dengan kalau dengan bilox, asam ataupun basa langsung bisa. Ini min 4 ditambah min 1 jadinya min 5. So berarti tambahin OH-nya di mana nih? Nah, tambahin OH-nya jelas banget di kiri. Kenapa? Karena tambahin OH- ini kan berarti yang negatif kan? Berarti di tempat yang kelebihan. Berarti di sini tambahin 4 OH-. Kemudian kita cek. Setelah kita tambahin 4 OH- kan jadinya sama-sama min 5. Tambahin H2O pasti di lawannya. Nah, berapa? Ya 2. Kenapa? Karena biar gampang kalian bisa lihat hanya aja juga boleh. Karena di sini kirinya hanya kan cuma 4. Karena di tempat lain nggak ada. Di sini pun juga sama. Hanya cuma berasal dari H2O. Jadi tembak 2 gitu. Atau mau nembak dari O-nya juga bisa. Di sini 2 tambah 4, 6. Di sini 4. Berarti supaya jadi 6 tambah 2. Ya udah berarti H2O-nya supaya O-nya 2 tembak 2. Bisa juga seperti itu ya. Nah, ternyata sama jawabannya ya. 2Cl2 tambah IO2- tambah 4OH- menjadi 4Cl- IO4- tambah 2H2O. Nah, kalau misalkan untuk esai yang agak mungkin sedikit tricky ya. Karena kalau esai kalian juga tahu bahwa ada metodenya. So, harus sesuai dengan metode yang ada. Kalau misalkan setengah reaksi ya harus setengah reaksi.
Cuman kalau mungkin untuk suasana basah nggak diharuskan gitu ya. Harus basah langsung atau asam menjadi basah gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Ada A dan B juga. Nah, langsung aja mulai dari A. Nah, ini disuruh pakai bilox. Oke, berarti kita bikin dari bilox dulu. MnO4 min ditambah Fe2 plus menjadi Mn2 plus ditambah Fe3 plus. Oke, di sini wait, ada yang menarik ya. Karena tidak dikasih tahu ya suasananya apa, so kita tambahin sendiri. Cuman kalau untuk biasanya ya yang sering terjadi itu kalian juga bisa lihat ya. Di sini ada MnO4 min. Ya, kalau misalkan untuk membentuk asam itu jarang banget ya kalau terlihat ya. Biasanya dia berhubungan dengan golongan 1A tapi yang logam biasanya. Sedangkan kalau misalkan untuk Fe ini biasanya dia berikatan dengan OH-. Jadi maka di sini kita bisa bilang ini suasana basah. Nah, makanya kalau misalkan ini nggak ada, ya bisa apa namanya ya, minta kepastian dulu gitu ya. Nah, ini suasana asam. Minta kepastian dulu terhadap gurunya yang atau pembuat soalnya supaya diberitahukan secara pasti ini basah atau asam. Karena jatuhnya kalau misalkan nggak kayak gitu, berarti ini lebih ke pengetahuan umum. Nah, yang di bawah kenapa juga asam? Karena NO3-nya ini biasanya dia membentuk asam ya. Walaupun sebenarnya mungkin Zn di sini bisa berikatan dengan OH- ya. Cuman karena di sini Zn-nya membentuk solid, tidak bereaksi seperti itu ya. Oke, berarti di sini langsung kita. Nah, terus kalau untuk masalah yang B ya, untuk ini Zn itu biasanya bukan Zn OH tapi merupakan Zn sulfat, jadi seng sulfat jatuhnya. Jadi bukan ketemu sama OH- gitu. Makanya kenapa jatuhnya ke pengetahuan umum. Oke, sekarang kita tentukan biloxnya. Ini min 8 sama dengan min 1. Ini berarti plus 7 ya. Nah, kemudian ini Fe-nya plus 2. Satunya plus 2, totalnya plus 2. Kemudian ini plus 2, ini juga plus 2. Ini plus 3, ini plus 3. Oke, berarti karena berhubung kita maunya bilox dulu, kita setarakan dulu ya. Apa namanya? Kita bikin pakai yang bilox dulu, baru nanti setengah reaksi. Oke, berarti yang ini Fe-nya ketemunya sama yang biru tua ini ya. Oke. Nah, berarti kalau misalkan ini kita cek dulu, jangan lupa apakah yang mengalami reduksi atau oksidasi ini udah sama. Ternyata udah sama. Mn-nya sama-sama 1, Fe-nya juga sama-sama 1. Oke, berarti di sini yang kita lakukan adalah, berarti ingat ya, ini koefisiennya tuh 1, 1 semua. Berarti di sini jadinya 1 dikali plus 7 ya. 1 dikali plus 7 sama dengan plus 7. Terus ini 1 dikali plus 2 sama dengan plus 2. Kemudian yang Fe ini adalah 1 dikali plus 2. Jadinya plus 2. Kemudian ini 1 dikali plus 3 sama dengan plus 3. Oke, ya udah, berarti di sini ini ingat ya tadi ini mengalami reduksi, yang biru tua mengalami oksidasi. Nah, 2 ke 3 beda 1 ya. Jadi ditambahkan terjadi perbedaan 1 elektron. Kemudian untuk yang direduksinya dari plus 7 ke plus 2 itu adalah 5. Ya udah, berarti di sini atasnya dikali yang ini dikali 1, ini dikali 5 ya. Jadi biar elektronnya sama. Ya udah, berarti yang biru muda dikali 1, yang biru tua dikali 5. Jadinya MnO4- tambah 5 Fe2 plus menjadi Mn2 plus ditambah 5 Fe3 plus. Ya udah, tinggal kita tambahin aja nih si siapa? Karena berhubung basah ya, berarti tambahin OH- dulu untuk menyetarakan reaksinya, menyetarakan muatannya. Min 1 tambah ini jadinya plus 10 ya. Karena plus 2-nya ada 5. Jadinya 9. Di sini adalah plus 2 ditambah 15
jadinya berarti 17. Berarti ditambah OH-nya di mana nih? Nah, ditambah OH-nya tuh di kanan, ya, ditambahin OH-nya tuh di kanan. Karena buat mengurangi jadi 9 ya. Jadinya 8 nih. Kita tambahin 8 OH-. 8 OH-, jadinya 17 kurang 8 itu 9 ya. Oke, kemudian karena berhubung di sebelah kanan udah ditambahin 8 OH-, di sini ditambahin H2O. Berapa H2O-nya? 4. Bisa dilihat dari hanya kiri 8, di kanan 8, berarti supaya jadi 8 tambah 4. Atau O-nya, di sini 8, di sini udah ada 4 nih. Jadinya ditambah 4 supaya jadi O-nya 8. Oke, sekarang untuk setengah reaksi ya. Nah, untuk setengah reaksi langsung aja. Ini karena berhubung basa, kita bikinnya asam menjadi basa dulu ya. Asam menjadi basa. Kemudian berarti nanti kalau misalkan kalian mau coba basa langsung juga nggak apa-apa. Oke, berarti MnO4- ya. MnO4- ini mengalami reduksi ya berarti ya. Mengalami reduksi. MnO4- menjadi Mn2+. Kemudian untuk yang oksidasi ini adalah Fe2+ ditambah menjadi Fe3+. Oke, berarti ditambahkan H2O di tempat yang kekurangan ya, karena kita mau asam dulu. Berarti di sini tambahin H2O di sebelah kanan sebanyak 4 ya. Karena O-nya di sebelah kiri 4, di sebelah kanan nggak ada O sama sekali, jadi ditambahin 4. Kemudian berarti kalau yang oksidasi nggak perlu. Nah, berarti kalau untuk yang direduksi tambahin H+ ya. Di sebelah kiri berapa? 8. Oke, 8 H+. Oke, kemudian setarakan muatannya. -1 tambah 8 sama dengan +7. Oke, ini +2 ditambah 0 sama dengan 2. Kalau ini +2 ditambah ini +3 ya. Oke, berarti untuk yang di bagian atas ini atau di bagian reduksinya kita longgarin lagi. Berarti ditambahin elektronnya di kiri ya. Sebanyak 5 karena biar hasilnya 2. Kalau yang di bagian oksidasi tambahin elektronnya di sebelah kanan. 1 aja. Ya udah, berarti atasnya dikali 5 dikali 1, bawahnya kali 5. Jadinya berarti yang reduksinya adalah MnO4- tambah 8H+ tambah 5 elektron menjadi Mn2+ tambah 4H2O. Terus yang di bagian oksidasinya adalah 5 Fe2+. Fe2+ tambah menjadi 5 Fe3+ tambah 5 elektron. Total reaksinya meninggal lah si elektronnya. Sehingga jadinya MnO4- tambah 5 Fe2+. Oke. Ditambah 8H+ menjadi Mn2+ tambah 5 Fe3+ tambah 4H2O. Oke, ini kita harus bikin jadi basa. So, harus kita tambahin apa? Supaya H+-nya hilang, tambahin H2O, tambahin OH-. Nah, kalian perlu concernnya untuk menghilangkan H+-nya aja. Di sini 8, berarti ditambah 8 OH-. Ya udah, jadinya berarti MnO4- tambah 5 Fe2+ tambah di sini 8H2O menjadi Mn2+ tambah 5 Fe3+ tambah 4H2O tambah 8 OH-. So, ini coret H2O-nya di kanan, ini sisa 4. Jadinya berarti MnO4- ditambah 5 Fe2+ ditambah 4H2O menjadi Mn2+ tambah 5 Fe3+ tambah 8 OH-. Nah, exactly sama ya. Nah, itulah kalau misalkan kita bikin asam dulu baru basa ya. Ternyata jawabannya sama. Oke?
Nah, sekarang kita langsung skip aja yang bahasanya. Tapi kalau kalian penasaran, kalau pengen juga nggak apa-apa. Supaya biar kalau emang misalkan kalian lebih nyaman langsung ke bahasa yang monggo, toh jawabannya akan sama. Nanti kalau misalkan emang ada kesulitan untuk bahasanya bisa di komen aja ya di kolom komentar. Kita lanjut aja langsung yang ke B. Nah, untuk yang B itu adalah Zn ditambah NO3 min menjadi Zn2 plus tambah NO2 plus. Tapi harusnya NO itu 2 min harusnya. Oke, untuk NO2-nya ada ya NO2 plus. Kalau biasanya kalau NO2 itu min itu nitrit ya. Tapi kalau NO2 plus itu jadinya nitronium. Oke. Nah, kita lanjutkan dengan menyebutkan atau mencari biloxnya. Ini Zn-nya pasti fix 0. Ini sudah pasti plus 2. Kalau ini min 2 sama dengan min 2, jadinya min 6 sama dengan min 1 ya. Jadinya N-nya adalah plus 5. Kemudian ini kalau ini min 2, ini jadinya min 4. Supaya jadi plus 1, gimana? Plus 5. Oke, berarti N-nya plus 5. Wah, berarti ada yang salah nih. Berarti kalau di sini N-nya di sebelah kiri plus 5, di kanan plus 5, berarti bukan reaksi redox dong, ya kan? Cuman reaksi oksidasi doang, reduksinya nggak ada. Karena kan berarti supaya ini, berarti ini kemungkinan besar ini salah nih ya. Harusnya NO2 min. Oke, ini diralat aja. Ini jadinya plus, berarti plus 3 ya. Nah, ini plus 3 nih. Sehingga ketemu kan. Nah, yang ini nih, ini reduksi. Kemudian kalau misalkannya ke bawah dikit aja. Oke, yang ini adalah oksidasi. Oke, jangan lupa dicek dulu udah setara belum yang mengalami oksidasi dan reduksi. Zn maupun N-nya udah sama ya. Zn di kiri sama di kanan sama-sama 1 dan N-nya juga. Oke, berarti bisa kita bilang ini 1 1 1 1. So, di sini 1 kali 0 ya 0. Di sini 1 kali plus 2 ya berarti plus 2. Kemudian kalau untuk yang merah berarti 1 dikali plus 5 ya plus 5. Kemudian 1 dikali plus 3 ya plus 3. Oke. Tadi ini adalah oksidasi, yang merah adalah reduksi. 5 ke 3 beda 2. Jadinya 2 elektron. Kemudian kalau untuk yang orange sama-sama 2 elektron. Ya udah, berarti nggak perlu dikali-kali lagi nih. Ya udah, berarti langsung aja. Alias kalau ya itu hitungannya kali 1 lah ya. Oke, berarti bentuknya adalah Zn tambah NO3 min menjadi Zn2 plus tambah NO2 min. Nah, berarti di sini kita tambahin H plus dulu ya untuk menyetarakan muatannya. Oke, untuk muatannya di sini 0 ditambah min 1 jadinya min 1. Di sini plus 2 ditambah min 1 jadinya plus 1. Berarti tambahin H plusnya di tempat yang kekurangannya. Ya pasti. Karena kalau di tempat kelebihan malah makin jauh. Berarti tambahin OH-nya di mana? Ya, di kiri. Berapa nih supaya min 1 jadi plus 1? Ya 2 ya. Jadinya 2H plus. Kemudian di sebelah kanan tambahin H2O kan. Berapa tuh H2O-nya? Ya 2 aja ya. 1 aja ya. Tambahin H2O-nya 1. Karena hanya sama-sama 2 udah pas, O-nya pun sama-sama 3 kan. Nah, seperti itulah jawabannya. Oke, kalau pakai setengah reaksi, berarti untuk yang reduksi, itu adalah si NO3 min menjadi NO2 min. Kemudian untuk yang oksidasi itu adalah Zn menjadi Zn2 plus. Oke, berarti kalau misalkan, ini tambahin H2O-nya di tempat yang kekurangan. Tapi jangan lupa dicek dulu ya, masing-masing unsurnya udah sama belum yang mengalami oksidasi dan reduksi, yaitu di sini N dan Zn. Oke, kalau udah barulah tambahin H2O. Nah, tambahin H2O-nya di mana nih? Nah, kalau yang direduksi tambahin H2O-nya 1 aja nih di sebelah kanan.
Kalau yang O oksidasi nggak perlu karena nggak ada O-nya. Kemudian di sini pasti ditambahin H plusnya di kiri karena di kiri nggak ada H, kita tambahin 2H plus. Kemudian yang di bawah yang oksidasi nggak perlu. Nah, setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Kita cek dulu ya, kita hitung dulu. Ini min 1 tambah 2 sama dengan plus 1. Ini min 1 tambah 0 sama dengan min 1. Berarti ditambahin elektronnya di mana? Di sebelah kiri. Nah, berapa? 2. Kalau yang oksidasi tambahin elektronnya ya di kanan. Oke, berarti atasnya kali 1, bawahnya kali 1. So, di sini langsung kita total aja ya. Karena berhubung udah sama. Atau kita bikin begini dulu deh. Ya, karena kan ini biar apa namanya? Biar sesuai aja. Reduksi oksidasi MO3- tambah 2H plus tambah 2 elektron menjadi NO2- tambah H2O. Kemudian ini Zn menjadi Zn2 plus tambah 2 elektron. Kita total reaksinya, elektronnya sama habis, sehingga yang bentuk sudah setaranya reaksi redoksnya adalah Zn tambah NO3- tambah 2H plus menjadi Zn2 plus tambah NO2- ditambah dengan H2O. Sama kan jawabannya? Nah, seperti itulah. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.